Halo Akang Teteh Anom Daluke, selamat datang kembali di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Saya Andri Anom. Kali ini narasumber kita nih adalah salah satu orang yang berkarir di profesi secretary di hotel ya, atau biasa disebut executive secretary ya. Tapi sebetulnya beliau ini juga pengalamannya bukan hanya sebagai executive secretary di hotel. Beliau juga pernah jadi owner representatif ya untuk beberapa project Ibu ya. Saya panggil Mbak aja ya. Dan juga pernah jadi personal assistant ya. Saat ini beliau, kalau saya boleh panggil, Ibu Alif Fadilah Caliri atau disebutnya dipanggil Dila ya, Mbak Dila. Beliau saat ini freelance ya, untuk ya di mana-mana ya. Dan pernah juga di Human Resources ya, pernah juga di Human Resources. Tapi kali ini Anom Daluke ingin membahas lebih spesifik mengenai eksekutif secretary yang ada di hotel. Mungkin Akang Teteh Anom Daluke atau yang masih sekolah di perhotelan atau yang sedang berkarir di hotel mungkin tertarik dengan profesi itu. Nah, kita tanya-tanya nih sama ahlinya ya. Apa kabar Mbak Dila? Pos dulu lah, pos dulu. Baik. Ya. Oke, Mbak Dila mungkin bisa sedikit ceritakan lah ya pengalamannya hingga akhirnya menjadi seorang executive secretary di satu hotel. Oke, jadi gimana ya? Kalau kuliah aku tuh lulusan NHI, jurusan Hotel Administration, angkatan 93. Iya. Sebenarnya sekolahnya hotel. Iya. Tapi cuman ya nggak tahu lah, mungkin karena kepribadian ya. Basically aku introvert, jadi nggak terlalu suka untuk tampil ke depan. Jadi aku tuh prefer di belakang layar aja gitu, Pak. Jadi mungkin larinya ke situ. Karirnya dia jadi ke sekretaris gitu. Pernah di operasional di hotel? Di hotel belum pernah. Jadi kecuali training ya. Sekolahnya memang dulu jurusannya Hotel Administration ya. Mungkin perkiraannya ya udah deh paling juga belajar administrasi hotel gitu. Padahal kan enggak juga kan? Enggak juga, di kampus ternyata kan belajar semua namanya Hotel Administration kan ya, front office, housekeeping, tapi memang pada dasarnya lebih seneng bermain di belakang lah ya. Betul. Di belakang layar ya. Bukan bermain di belakang Pak, itu konotasinya negatif ya. Maksudnya nggak mau tampil lah ya. Iya. Oke, Mbak Dila, kita pengen tahu nih, sebetulnya fungsinya secretary ini apa sih di dalam satu perusahaan ya, atau satu manajemen? Secretary itu terms ya, istilahnya macam-macam. Ada admin, ada secretary, ada executive secretary, ada personal assistant. Basically fungsinya assist Pak, ngebantu gitu. Membantu si pimpinan atau kepada siapa dia ditunjuk gitu. Sebenarnya gitu. Membantu supaya pekerjaannya lebih mudah. Betul, dong ya. Betul. Karena memang Akang Teteh seorang pimpinan, mungkin mereka juga banyak handlingnya ya. Pasti sibuk di operasional lah. Di operasional juga, jadi bagian perlu seseorang yang bisa membantu terutama di bidang administrasinya ya. Betul. Inilah fungsinya secretary ya. Betul. Dan secretary namanya secretary secret ya. Iya, basic wordnya udah secret itu. Pemegang rahasia perusahaan biasanya jadi secretary itu. Orang secretary juga nggak boleh emberan ya. Harus bisa jaga rahasia ya. Oke, Mbak Dila atau Teh Dila, ini kalau ingin menjadi seorang eksekutif secretary ya di hotel, ya itu kan GM secretary atau apa ya, memulai karirnya biasanya kalau di hotel tuh dari mana? Dari operasional dulu atau dari mana nih biasanya? Kalau pengalaman Mbak Dila sendiri? Kalau aku kan memang basic, walaupun belum di hotel juga kerjanya, jadi saya di sekretaris Pak banyaknya gitu. Jadi kebetulan memang lagi SMA organisasi juga sekretaris gitu, jadi passionnya memang ke situ. Memang lahir udah jadi sekretaris kali ya. Nggak jadi. Ya cuman kalau kebanyakan yang aku tahu dari operation juga bisa. Tapi kan itu tergantung passion ya, karena biasanya nggak selalu sih, tapi lebih banyak di belakang meja gitu Pak. Kan ada yang kuat, ada yang bosenan. Kalau boleh tahu mungkin mulai karirnya biasanya dari mana ya kalau di hotel ya? Mungkin tapi dari departemen mana aja bisa ya, dari frontliners bisa,
dari FB Bisa. service juga bisa ya. Semua bisa ya. Housekeeping bisa, front office. Yang penting dia mau belajar lah ya dan tertarik dengan basicnya biasanya sih administrasi. Microsoft Office mesti udah bisa gitu. Oke. Ditambah aplikasi yang lain pasti akan Bahasa ya, koresponden ya. Korespondennya juga harus Bisa aja. oke. Kalau di hotel-hotel bintang 4, bintang 5 itu kan biasanya ada di departemen pun ada sekretarisnya kan. Ya, ada ada front office masing-masing. secretary, Betul. ada F&B secretary, Ya. ada sales secretary. Ya. Tapi mungkin bisa dimulai dari admin dulu kali ya. Ada Betul, sales admin, betul. ada mungkin di HR admin mungkin ya. Pasti ada itu. Dari situ mungkin bisa Ya perlu nantinya. terbiasa sama kerjaan si admin itu Pak, Ya, yang ya. komputer lah tiap hari, yang ngetik lah paperworksnya Oke. gitu. Jadi intinya kalau kita ingin jadi sekretari di hotel bisa memulai dari mana saja ya. Bisa juga dari front office, dari housekeeping, dari mana aja bisa. Asal dia punya kemampuan tadi ya Microsoft Office mah setidaknya harus sudah Ya, bisa lah ya. standar itu. Bahasa Inggris, koresponden ya, apalagi untuk hotel bintang 4, bintang 5 Betul, ya. betul. Terus juga ya mulai menyenangi yang namanya administrasi lah ya. Iya. Filing dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah, tadi di awal Mbak Dila atau Teh Dila, tadi kan saya bilang Teh Dila ini juga pernah jadi personal assistant ya. Iya. Ini kalau boleh tahu nih ya, Akang Teteh Anum Daluke dan saya juga, apa sih bedanya personal assistant dan executive secretary atau secretary? Apa sih bedanya? Nah, biasanya kalau sekretari itu atau eksekutif apapun itu secara umum ya kerjaannya tugasnya terbatas di urusan kerjaan di perusahaan itu gitu. Oke. Nah, kalau personal assistant lebih ke personal si bosnya gitu, Pak. Jadi bisa sampai ngurusin urusan rumah lah, Sekolah ngurusin anak. antar jemput anak lah, bisa sampai kayak begitu Pak. Ya, ya, Personal ya, ya. assistant itu malah ikut bisnis tripnya lah dia kemana gitu, jadi dia Oke. ngikut terus kayak gitu. Berarti kalau personal assistant harus siap-siap 24 jam ya? Iya, subjeknya ke personal si Oke. pimpinannya gitu. Tapi gajinya gede pasti ya personal Oh ya, assistant jauh ya? Pak. Jauh ya. Karena tadi kalau executive secretary itu ya terbatasi ruang lingkupnya pekerjaan lah ya. Betul. Urusan personal sih ya silahkan urus Iya, sendiri. masing-masing. Kalaupun bisa itu hanya sifatnya membantu lah ya, Iya. bukan compulsory pekerjaan, Betul. job desk-nya bukan ya. Betul. Tapi kalau personal assistant mungkin bisa-bisa Mbak Dila, saya minggu depan pengen ke Bali deh. Coba cariin hotel yang bagus buat saya nih sama keluarga. Ya. Pernah Pak, sampai saya sempet booking 3 hari pertama kerja, saya booking hotel di Italia Pak. Gue ke Oke. tiket di Italia juga belum pernah suruh booking hotel bagus di Italia. Oke. Jadi lebih dinamis kali ya Ya. untuk seorang personal assistant ya. Pasti, Pak. Oke. Sama aja sih. Mungkin awalnya dari sekretari dulu mungkin ya. Pasti Pak, kalau basicnya pasti seputar administrasi ya. Mhm. Karena kalau kayak pimpinan apalagi zaman sekarang kan ya, analisa segala macem itu melalui data kan. Iya. Nah, kita sebagai asisten atau sekretari ini yang provide datanya gitu. Malah kalau bisa sudah compile, jadi si pimpinan tinggal baca dan ambil keputusan, jatuhnya seperti itu. Berarti bukan hanya compile data aja, kalau bisa sih diberikan juga catatan-catatan Betul, kali ya, betul. sedikit Pertimbangan- analisa dan pertimbangannya ya, si pimpinan, pertimbangan. gitu. Oke. Nah, menurut Mandila nih tantangannya ya di profesi sekretari itu apa sih? Ya tadi yang disebutin Pak, ini tuh sebenarnya sangat dinamis gitu Pak. Kerjaan kita bisa macem-macem, bisa ngedadak terus. Tato disuruh ngurus project lah, tato disuruh ngurus rumahnya si bos lah. Enggak, tato- yang sekretari nih, yang Iya. kalau itu Oh, personal oke. assistant mungkin ya. Ya itu sama aja Pak, sebenarnya macem-macem sama. gitu. Jadi kita tuh nggak rutin kayak misalnya akunting ya. Job Posting, desk harganya billing, ini. nah itu aja. Kalau Ini sekretaris kan tiba-tiba enggak Pak. ada sudden gitu ya. Iya. Atau tiba-tiba ada sudden meeting, di mana Iya. harus conduct meeting Atau cepat ada gitu ya. ada tamunya si bosnya nggak ada, kita mesti samperin kan gitu iya. ya, mesti handling dulu misalnya kayak Oke, gitu. oke. Macem-macem Pak, jadi harus siap macem-macem tugas lah. Iya, siap ya. Oke, Teh Dila. Ini pertanyaan yang buat saya
Mungkin saya pengen tahu aja lah ya, mungkin Akang Teteh juga pengen tahu kenapa sih kalau sekretari itu didominasi oleh kaum hawa ya, padahal kan mungkin pimpinan juga ada juga yang wanita, nggak semuanya laki-laki gitu kan. Kenapa sih? Apakah wanita lebih katanya rajin Pak, gitu? nggak juga. Sekarang kayaknya sih nggak terlalu ya, maksudnya rata lah cewek cowok kan udah Ya, harusnya udah kan. nggak ada gender Tapi kan kayak gitu. kenyataannya Jadi di kerjanya. lapangan kan pasti pimpinan nyarinya sekretari female gitu loh ya. Saya padahal punya pengalaman ya, waktu saya di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Itu saya punya GM, itu sekretarisnya cowok loh. Dan itu gila. Ya, kalau saya boleh sebutkan namanya, tapi ya nggak usah lah ya. Dia sekarang udah di luar negeri mungkin. Ya, si sekretari tadi itu. Wah. Jadi cuman saya lihat sih banyaknya cewek gitu loh, kaum hawa. Kayaknya sih itu juga konotasi ya Pak, si bos-bos dan orang-orang pada umumnya gitu. Iya. Kalau sekretaris tuh cewek, Padahal padahal nggak selalu. nggak juga ya. Kayak saya punya sekretaris saya HR terakhir, saya ngambilnya cowok loh. Gak ada masalah ya Betul. sebetulnya ya. Yang Jadi penting kerjanya kalau yang para lelaki nih punya cita-cita jadi sekretaris, it's okay, no problem, bisa ya. Dan contohnya udah banyak juga, tapi memang mungkin masih didominasi lah ya, mayoriti masih oleh kaum hawa. Tapi bukan berarti yang laki-laki nggak bisa, pasti bisa lah ya. Nah, Teh Dila pastinya kan di dalam satu pekerjaan apapun itu pastinya ada mungkin hal yang sangat berkesan lah ya. Pernah mungkin ada yang sangat berkesan di perjalanan karir sebagai sekretari atau personal assistant? apa ya, pernah sih. Jadi ya satu kali lah ceritanya si owner minta saya, atasan saya GM ya, general manager Pak di hotel, tapi ownernya minta saya bikin satu analisa gitu tentang performance si properti gitu. Iya. Itu kan challenge besar ya. Iya. Kenapa gue juga yang kerjain kan gitu, ada GM atau dev head yang lain kan sebenarnya gitu. Cuman ya itu kita jadi Tertantang. belajar aja Pak gitu. Oke. Tertantang, jadi tahu gitu caranya begini. Oke. Tapi ya gimana kita ya, pokoknya kalau saya sih basically nggak pernah nolak tugas gitu. Oke, so jangan pernah menolak tugas ya. Itu Kesempatan belajar lah Pak. Iya. Jadi itu sangat berkesan waktu itu. Jadi diberikan kepercayaan ya. Nah, ternyata jadi ilmu gitu. Oke. Seperti itu. Diberikan kepercayaan oleh owner langsung minta Ya, untuk membuat satu analisa untuk project ya. betul. Mungkin dari situ jadi owner rep kali ya. Mungkin juga. Jadi karena akhirnya Ternyata berhasil, pernah Cina. jadi owner rep gitu loh. Karena terbiasa dengan data-data, ngumpulin data, analisa gitu kan. Akhirnya jadi owner rep loh ya untuk beberapa project di Bali, Bandung ya, sekarang ya kalau nggak salah ya. Oke, Teh Dila pastinya kan mengatur waktu nih buat Teh Dila nih suatu tantangan juga ya. Bagaimana nih mengatur waktunya dengan keluarga gitu kan? Juga mungkin kan punya hobi juga kali ya, nggak mungkin nggak punya hobi ya. Iya. Nah itu gimana tuh cara membagi waktunya tuh antara keluarga, pekerjaan, hobi? Ya kalau saya sendiri sih resiko ya Pak ya. Ya kebanyakan lah namanya mama wanita karir kan gitu ya Pak ya. Pasti ada dilema keluarga, antara keluarga sama kerjaan. Tapi toh maksudnya di mana kita bekerja, kita kan punya komitmen Pak gitu. Nggak bisa mau aduh dikit-dikit izin gitu kan ya. Kan nggak enak juga, ada kerjaan yang harus kita penuhi di kantor kan gitu. Kalau saya sih ya komitmen saya, kerjaan tuh mesti beres dulu gitu. Oke. Kalau keluarga larinya aku nggak ke quantity tapi quality time-nya gitu. Oh, jadi Seperti ke quality time-nya ya. Sebentar tapi berasa gitu ya. Oke, ya untuk Teh Dila nih pertanyaan selanjutnya nih, ya. Ini yang mungkin sedang berkarir di hotel ya, yang mungkin saat ini masih di secretary, di admin mungkin ya, atau di departemen gitu ya, belum ke executive secretary, atau yang cita-cita ingin jadi executive secretary, boleh dong share dengan Anom Daluke ya, kiat atau tipsnya lah ya, biar kita bisa menjadi
seorang secretary yang profesional? Mungkin punya tips khusus atau kiat? Ya itu satu tadi, jangan pernah nolak tugas. Jadiin kesempatan belajar Pak, itu buat pengembangan kita. Toh zaman sekarang udah gampang banget ya, segala bisa di browsing Pak Ya, gitu. bisa googling, Kita bisa bisa cari contoh iya sih, atau nyari data nanya juga temen ya. gitu kan ya. Telepon temen juga bisa kan Jadi gitu. yang pertama jangan menolak Ya, tugas jangan lah nolak ya. tugas. Yang kedua mungkin Kedua apa ya? Penampilan harus dijaga. Oke, karena image perusahaan juga ada di Betul, sekretari image ya. Pimpinan, image Pimpinan, perusahaan itu oke. kita yang represent gitu. Oke, ada lagi? Itu aja sih Pak, jangan baperan. Jangan baperan. Mungkin jatuhnya akan stres tingkat tinggi at some point gitu ya, di mana-mana kerjaan pasti ada Oke. gitunya. Ya jangan baperan lah. Oke. Jalanin aja semua Dan akan indah jangan pada jangan waktu. ember ya. Nah, itu dia. Itu kiatnya sukses sekretari juga Iya. jangan ember karena Nggak jujur ya boleh gitu. sekretari itu ngikutin meeting loh. Iya. Ya, meeting manajemen, meeting dengan owner, meeting dengan Keuangan, corporate, segala macam pasti kita Bayangin, tahu. semua data ada di dia loh sebetulnya. Ya? Oke. Ada lagi mungkin tadi yang 3 tadi mungkin Itu ada aja lagi? sih Pak, yang penting nggak berhenti belajar gitu ya, Oke, asal kita never punya stop kemauan. learning lah ya. Oke, nah tadi kan yang wajib tuh yang kita ketahuin nih. Mungkin ada yang yang harus dihindari lah. Kalau Itu untuk tadi seorang ember. Ember. Ada Nggak boleh lagi? ember, Pak. Nggak boleh ember. Poinnya sih itu ya. Oke, Nggak boleh kebayang ember, ya. Pak. Iya. Bahaya itu. Waduh, data-data semua Rahasia ada negara di, semua soalnya. ada di sini ya. Iya, ngegosipin bosnya lah, curhat misalnya habis dimarahin bos kan. Di loker nangis gitu. Wah, jadi kan semua image bosnya jadi hancur kan ya ke karyawan yang lain. Padahal mah dia yang berperan gitu. Ini kalau Misalnya, executive Pak. secretary tempat curhat juga nggak sih? Biasanya gitu, Pak. Saya terima pasien biasanya. Curhatnya siapa? Departemen head. Dephead biasanya. Oh, gitu. Dephead sama anak sales. Sebagai penyambung lidah juga ya. Iya, betul. Sebetulnya ada human resources juga Ada, kan. Biasanya ada. sih ngobrol dengan human resources nantinya ya. Kalau human resources kan ngobrolnya jatuhnya lebih formal antara karyawan dengan manajemen, biasanya kan gitu Iya, Pak. iya, Nggak semua mau dan rada sungkan. Oke. Kalau aku kan secara pribadi ya. Iya, gitu. iya. Dia ngegosipin apa kayak, tapi nanti kita jadi masukan buat ke pihak manajemen gitu. Oke, Akang Teteh Hanom Daluke. Kalau ngobrolin profesi ini sih kayaknya nggak akan selesai dalam 1-2 jam ya, karena banyak banget nih yang bisa Iya. kita gali. Tapi intinya pekerjaan atau profesi sekretari ini bukan pekerjaan yang gampang hanya mencatat gitu ya, Iya, menjadwalkan underestimate, ya, tidak seperti itu gitu loh. Lebih dari itu, bahkan mungkin kalau sekarang ya bisa provide data berikut analisanya, memberikan juga masukan ya, Iya. karena pimpinan itu juga dia perlu partner atau perlu asisten yang dia juga bisa memberikan masukan, bukan hanya menerima gitu kan. Iya. Kan ini partner ya. Dan tadi juga ingat Kang Teteh, untuk seorang executive secretary nggak boleh ember ya, karena semua Banyak rahasia. data-data rahasia ada di situ ya. Benar. Anyway, mudah-mudahan konten kita kali ini memberi manfaat. Dan tentunya kalau suka di like, di komen, di share, Di subscribe. di subscribe. Oke, terima kasih untuk Teh Dila waktunya. Terima kasih juga untuk Vape Hotel Braga ya, untuk lokasinya. Iya, terima kasih. So, sampai ketemu di konten Anom Daluke berikutnya. Subscribe. Oh, gini ya.